Kampung Inovasi masih bersama dengan Kang Haji Tatang Hidayat. Alhamdulillah di sini di tempatnya Adisan Frozen Food di Bekasi, outletnya Kampung Inovasi untuk pemasaran hasil-hasil produksi dari Kampung Inovasi. Di sini adalah outletnya Kang Maman dan nanti kita akan diskusi dengan Kang Maman ya. Tapi sekarang kita lanjutkan dengan Kang Haji Tatang Hidayat. Beliau adalah salah satu inisiator dan motivator berkembangnya Kampung Inovasi. Baik Kang Haji, kita tadi sudah ngobrol tentang bagaimana produk. Nah, kita akan khususkan nih Kang Haji. Mangga. Sebagaimana kita ketahui, di urang tehnya, di lembur teh, di Talaga Sari, itu seueur pisan balong. Nah, banyak kolam. Tapi kolam di sana itu masih sifatnya itu konsumtif, Kang Haji. Ya. Jadi kadang bukan budidaya ikan, tapi ngeueman lauk. Jadi lauk itu dikeum di balong, ya dikasih makannya itu seadanya. Jadi bergang gitu, Kang Haji. Ada jair begang dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba untuk industrialisasi. Ya, nah, betul. Di Kampung Inovasi menginisiasi untuk industrialisasi kolam. Ya. Gitu. Jadi hasil produk produk yang dihasilkannya itu adalah ikan. Nah, bagaimana Kang Haji tentang produk lanjutan atau produk turunan dari ikan ini? Mungkin ada gagasan, ada hal yang perlu disampaikan nih. Mohon. Mangga, alhamdulillah gitu kan, kita dugi karena topik bahasan mengenai masalah bagaimana mengindustrialisasikan. Betul. Potensi daerah anu mana sudah termasuk daerah yang dikenal Ciamis pada umumnya, kalebet urang di Talaga Sari itu betul. Kampung balong sama. Itu. Dan ikannya Kang Haji beda dengan di tempat lain. Ikannya itu rasanya meskipun tidak pakai nasi gitunya, di tambul oge, di gado gitunya, ngerkes barijeng rasana teh enak lah gitu Kang Haji. Ya. Benten lah di tempat lain. Leres pisan. Nah, itu kapungkur oge abdi gitu kan dengan kiprah di kota gitu kan. Kalau bicara dari mana Pak Tatang asalnya? Ciamis. Yang pertama kesan daripada orang itu adalah di Ciamis itu banyak ikan. Nah, itu betul. Ikannya termasuk ikan kualitas yang katakanlah bagus gitu kan. Karena gitu kan tadi kalau digoreng garing. Betul. Gitu. Ya. Kalau dibelem gitu kan, wah saya pisan gitu kan, dipepes dan seterusnya gitu. Dan kan. Rasa Kang Haji beda lah dengan di tempat lain betul. Diamati kan kita ada di geografis di Talaga Sari khususnya gitu kan, sebagai bagian dari Ciamis itu kan daerah air bersih, mata air bersih, air mengalir. Betul. Jadi ikan-ikan itu kan ditumbuhkan besar itu dari kolam yang airnya itu relatif bersih. Betul. Gitu kan. Sementara kalau kita lihat dari keilmuan gitu kan, apakah itu tanaman, apakah itu hewan, sebetulnya mereka itu punya tuntutannya seperti manusia. Menginginkan lingkungan yang menumbuhkan dia itu dalam konteks sumber daya yang memasoknya itu nutrisinya, makanan dan sebagainya itu bersih. Hanya masalahnya kalau manusia gitu kan, kita ada di daerah di lingkungan yang tidak enak kan bisa teriak. Betul. Tapi kalau namanya hewan dan tumbuhan nerima apa adanya. Betul. Tapi keilmuannya itu apakah itu hewan, udaranya, makanannya, itu pengen yang sepertinya itu kan seperti bersih juga. Sehingga menghasilkan kualitas daripada produknya itu juga bagus. Nah, di Talaga Sari salah satunya itu adalah wilayah di mana kolam itu air mengalir dan airnya relatif masih bersih. Sehingga bahan baku untuk menjadi bahan industri yang sekarang sudah berorientasi kembali kepada produk-produk yang alamiah, itu secara bahan baku sudah memenuhi syarat yang cukup bagus secara pengamatan secara umum. Ya. Nah, yang menjadi tantangan adalah tadi seperti Kang Asep, bagaimana mengubah pola pikir dari sekedar ikan ini hanya untuk kolam dan konsumsi sendiri, menjadi bahan untuk menjadi diolah dan biasa dipasarkan. Betul. Nah, itu kan. Nah, perubahan sekarang generasi di mana era digitalisasi gitu kan sudah masuk ke berbagai wilayah, apalagi dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat gitu kan.
Jadi artinya ini suatu langkah yang sangat positif bagaimana mengubah paradigma dari kita menanam ikan, menanam sayuran, menanam padi hanya untuk konsumsi pribadi dan keluarga. Betul. Bagaimana dioptimalkan menjadi produk yang punya nilai tambah untuk dijual. Nah, ini penting kan nih. Gitu, ini sahabat Kampung Inovasi penting ini. Kita coba ekspor terus nih, memang luar biasa. Ayo lanjut Kang Haji, bagaimana? Nah, salah satunya itu adalah harus ada semacam pengkondisian mengubah. Nah, dicetuskannya yang sangat strategis didukung oleh pemerintahan desa di Talagasari untuk adanya kampung inovasi adalah bagaimana mengubah paradigma produksi sekedar dikonsumsi untuk kebutuhan keluarga sendiri menjadi produk yang bisa dipasarkan. Nah, untuk itulah Kang Asep ini sebagai penggiat di dalam operasionalnya di Kampung Inovasi itu kan untuk mengubah itu harus ada sebut macam pelatihan mengenai adanya PKBM itu di mana itu juga canangan dari pemerintah bagaimana pusat kegiatan belajar masyarakat gitu kan kita belajarkan wawasannya dibuka dengan sosialisasi bagaimana tantangan dan peluang kita harus percaya diri bahwa kita memiliki sumber bahan baku demografi dan penduduk yang sebetulnya kreativitasnya tinggi. Yang tinggal bagaimana dijadikan sesuatu yang mengarah gitu kan. Adanya orientasi ke pasar. Bukan pasar tradisional saja di Kawali atau sekitarnya atau pasar tradisional masuk ke kota gitu kan yang bukan tradisional konvensional gitu. Nah, sekarang sesuai dengan zaman kita masuk ke pasar digital dan ke era konsumennya generasi milenial kan gitu di mana sudah terbiasa dan mengenal makanan-makanan industri gitu karena industri bukan berarti diproduksi oleh industri besar. Betul. Industri rumah tangga itu bagian daripada pengolahan gitu kan. Nah, pertama kita tadi bagaimana membuat produksi. Bicara produksi, kita harus punya kapasitas produksi. Jadi harus punya satu jaminan bahwa kita punya kapasitas produksi yang bisa dibuat itu berapa banyak, supaya si marketing itu bisa memperhitungkan, untuk kontinuitas supply-nya, gitu, keberlanjutan, jangan sampai ngajual ayeuna minggu depan teu aya, gitu. Akhirnya kan toko yang akan menjual kan begitu ada orang nyari barangnya nggak ada, kan. Jadi produksi merupakan kunci pertama bagaimana menjamin pasokan pasar, gitu kan. Kedua, mengolahnya harusnya standar produk gitu kan. Jadi kalau mengamal tadi ikan bagus Bang Asep gitu kan. Ikan nila, ikan nilem, ikan tawes, ikan tambak kan itu gurame gitu kan. Sekarang kan kita punten gitu kan jaga terus kebiasaan di keluarga abdi oge. Di balong teh segala lauk aya dicampur. Jadi begitu panen itu lauk garamena aya, lauk tawesnya aya, ikan belinya aya, segala pada aja. Nah, jadi kan kalau kita mau membuat produk standarisasi kan misalkan nila gitu kan. Jadi kadang-kadang kan dibuat suatu kolam nila kan gitu. Sehingga jumlah kopasnya berapa, diolah jadi berapa, itu jelas. Kemudian proses pembudidayaannya gitu kan. Kan sekarang masuk industrialisasi berarti kan ada standar proses produksinya, makannya, waktu makannya, gitu kan, kapan marab, dan seterusnya, bagaimana airnya, bagaimana oksigennya, kebersihannya. Nah, ini harus ada contoh, gitu kan. Alhamdulillah, Kang Asep dengan timnya, gitu kan, di Kampung Inovasi, sekarang sudah mulai membuat model. Janten kan ari masyarakat meninggalina contoh. Sanes obrolan kan begitu. Mulai tinggali contoh, balong yang dikondisikan dengan satu jenis ikan dengan bahan yang sama, diparab dengan mengikuti prosedur yang sesuai dengan standarnya, waktunya, kedisiplinannya, sekian waktu dipanen sehingga jadi sebenarnya. Begitu melihat berhasil kan jantan contoh, ternyata biasa. Panginten gitu kan udah Joko Kang Asep dijalankan di ditutup pengamatan abdi gitu kan. Nah, lajengkeun insyaallah itu terus variannya.
supaya kapasitas produksinya jangan ulangan sabalong dua balong. Leres, bicara industrialisasi, bicara masalah kapasitas pasokan ke kota, ke pasar nanti itu nanti jumlah quantity gitu. Leres, kan. Betul. Nah, ini juga di Kampung Inovasi kita sedang mentargetkan 2 ton Kang Haji per bulan. Alhamdulillah. Gitu. Jantan memang ada target tersendiri. Gitu, dan ke depan terus bertahap kan gitu bertahap kan. Kembangkan gitu ya, kan. Betul. Dengan melibatkan kolam-kolam yang bukan hanya milik Kang Asep kan. Bukan. Jadi ini kan adanya Kampung Inovasi ini buat masyarakat. Jadi nanti kolam-kolam yang tadi tidak produktif, nah nanti menjadi produktif Kang. Ya, kolam siapa saja mangga silakan. Itu bersama-sama kita menjadikan Desa Telagasari ini sebagai pusat budidaya ikan. Mudah-mudahan nih di Kabupaten Ciamis Kang Haji, mudah-mudahan Insya Allah. Gitu, nah, saya terasa Kang Asep gitu kan. Ya saya bisa jadi Kampung Inovasi itu membuat pola percontohan lah model, menerapkan standar-standar produksi gitu kan. Jadi intinya lah gitu kan sebagai contoh. Nanti kan melibatkan masyarakat seluruh wilayah Desa Telagasari kan gitu. Jadi plasma-plasmanya. Nanti kemudian dihimpunlah jumlah kapasitas gitu kan. Kemudian warga atau masyarakat, generasi muda gitu kan, orang-orang yang memiliki keterampilan dilatih bagaimana membuat produk gitu kan, mengemas sehingga siap untuk dipasarkan. Nah, di sini Kang Maman itu sebagai bagian daripada retail outlet marketing gitu kan. Alhamdulillah anjeunna memulai dengan standar menjadi outlet produk industri. Frozen food itu kan produk yang berstandar industri. Kemudian masuk ke pangsa pasar, ke generasi milenial gitu kan, dan masyarakat menengah pada umumnya, bukan hanya orang menengah gitu kan, semua sudah familiar dengan frozen. Jantan kalau ini tempat sudah bisa dikenal sebagai penyedia produk-produk industri yang bisa dikonsumsi oleh perkembangan kebiasaan masyarakat, nanti kalau ada produk dari Ciamis, dari Telagasari gitu kan ke sini kan otomatis kan pasti sudah melalui suatu semacam seleksi gitu kan, setuju. Nah, tinggal di Kampung Inovasi dan di Telagasari diproduklah produk-produk yang memiliki standar-standar minimal lah gitu kan. Nanti ada quality control yang diharapkan gitu kan Haji. Sehingga produk itu ada di sininya itu sekelas dengan produk-produk yang lain dan konsumen percaya akan gitu kan. Baik Kang Haji. Nah, sahabat Kampung Inovasi, barusan kita bicara tentang produk ya. Di bauran pemasaran kita bicara ada produk. Nah, ini produk itu seperti itu tadi gambarannya. Bagaimana Kampung Inovasi mempersiapkan produk untuk bisa layak dijual di pasaran gitu Kang Haji. Nah, sahabat Kampung Inovasi jangan kemana-mana, kita akan nanti sambung dengan diskusi dengan Kang Haji Tatang. Beliau adalah seorang inisiator, kemudian motivator juga, penggiat Kampung Inovasi. Kita akan bicara nanti tentang bagaimana bisa bersaing di pasar, tentunya berkaitan dengan masalah harga. Baik, jangan kemana-mana ya, lanjut menyaksikan tayangan-tayangan di Kampung Inovasi channel, dan jangan lupa like, share, subscribe. Oke, kita lanjut di pembicaraan berikutnya, diskusi dengan Kang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.